telah membuktikan kasih-Mu kepadaku. Engkau telah berkorban selamatkanku, Yesusku. Sungguh begitu besar cinta-Mu kepadaku. Engkau membuat hidupku jauh lebih berharga. Kini ku hidup hanya untuk-Mu. Kini ku hidup melayani-Mu. Pakailah seluruh kehidupanku. Karena ku ingin menghargai semua pengorbanan-Mu yang telah tebus diriku dari kutuk dosa. Kini ku hidup hanya untuk-Mu. Kini ku hidup melayani-Mu. Pakailah seluruh kehidupanku. Karena ku ingin menghargai semua pengorbanan-Mu yang telah tebus diriku dari kutuk dosa. Yang telah tebus diriku dari kutuk dosa. Yang telah tebus diriku dari kutuk dosa. Amin. Saudara sekalian, untuk kita bisa punya keberhasilan dalam karir, itu tidak cukup hanya dengan pintar atau banyak tahu, atau kerja keras, atau banyak persiapan. Gak cukup semuanya itu. Untuk kita bisa berhasil di dalam karir kita, kita harus menjadi orang yang prudent, kata firman Tuhan. Apa maksudnya? Amsal pasal 14 ayat 35 berkata begini, Raja berkenan kepada hamba yang berakal budi, tetapi kemarahannya menimpa orang yang membuat malu. Berakal budi ini bahasa aslinya sakal, bahasa Inggrisnya itu prudent, ya prudent. Apa artinya? Orang yang prudent ini orang yang tanggap terhadap situasi. Dia ngerti cara kerja yang diinginkan oleh atasannya. Dia ngerti apa yang disukai dan apa yang tidak disukai. Jadi dia bisa mengerti kira-kira isi hati orang itu seperti apa. Jadi dia bekerja sesuai dengan itu. Nah, raja itu akan berkenan kepada orang yang seperti ini. Tetapi kemarahannya akan menimpa orang yang membuat malu. Membuat malu itu artinya begini ya. Misalnya raja ini kasih perintah untuk kasih kado kepada raja yang lain, hadiah gitu ya. Nah, si karyawan ini, si hamba ini harusnya begini, berpikir raja ini biasanya kasihnya barang apa yang disukai gitu kan ya.
pantasnya yang lawannya itu bagaimana. Nah, untuk menjadi orang seperti ini kan susah, betul nggak? Kita perlu kenal siapa atasan kita perlu kenal siapa yang akan diberi hadiah oleh atasan kita, dan yang lain sebagainya. Hal ini berlaku ya, bukan cuma di dunia kerja, dalam rumah tangga juga begitu. Contoh nih, misalnya Anda punya istri, Anda tanya mau makan apa gitu ya. Nah, jawabnya susah nggak? Jawabannya rata-rata terserah gitu kan ya. Terserah itu artinya bukan kita yang mengambil keputusan. Artinya kita ini ngajak makan apa yang dia sukai gitu loh. Sebab pada saat kita misalnya kita suka makan soto misalnya, dia nggak suka makan soto, jawaban berikutnya apa? Sudah tahu gua nggak suka makan soto kok masih ngajak makan soto gitu kan ya. Terserah itu artinya apa? Ya kita harus tanggap lah, ngerti yang disukai itu apa. Demikian pula misalnya begini, seorang laki-laki itu rata-rata ya, itu kan suka wanita yang penampilannya menarik gitu kan ya. Ya bahasa duniawinya seksi lah kira-kira begitu. Tapi kalau perempuan itu sudah jadi istrinya, ya dia harus tahu sendiri bagaimana cara dia berbusana supaya suaminya tenang, kan begitu ya. Sebetulnya kalau untuk kita punya pasangan, kita mau pasangan kita punya penampilan yang terhormat. Anda misalnya laki-laki pergi dengan istri, perilaku Anda kan harusnya tahu sendirilah. Kalau orang Jawa bilang ngerti dewe gitu. Taulah sendiri apa yang harus kamu lakukan. Nah, ini orang yang prudent tuh begitu. Nah, tapi untuk bisa menjadi orang yang prudent, kita kan harus belajar mengenal situasi. Orang yang prudent itu ketika mengambil keputusan mikir sekitarnya bagaimana ini. Atasannya gimana, pasangannya gimana, temannya bagaimana, lawan bicaranya bagaimana. Kita harus punya waktu yang cukup untuk mempelajari orang. Dan kita juga punya waktu yang cukup untuk berpikir harusnya saya bagaimana. Nah, cuman masalahnya kalau kita ini terlalu sibuk dan yang kita temuin terlalu banyak, untuk begitu susah. Oleh karena itu atur waktu kita dengan baik sehingga kita bisa menjadi orang yang prudent. Gak gampang, saya juga gak bisa selalu bisa melakukannya kan. Kita sama-sama belajar yuk menjadi orang yang prudent atau menjadi orang yang tanggap atau ngerti sendirilah yang harus kita lakukan itu bagaimana, tindakan yang tepat yang harus kita lakukan. Nah, ini butuh pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami sadar bahwa kami akan berhasil dalam hidup ini bukan hanya karena pandai, bukan hanya karena disiplin, gigih, bukan hanya karena kami kerja keras, tetapi kami harus menjadi orang yang prudent, sakal, atau orang yang tanggap terhadap orang dan keadaan. Keputusan-keputusan, tindakan, perkataan kami itu mempertimbangkan banyak hal. Namun kami sadar kami harus banyak belajar dan kami harus mengatur waktu kami dengan baik sehingga kami bisa memiliki waktu yang cukup untuk berpikir sebelum kami bertindak. Oleh karena itu tolong kami ya Tuhan untuk menjadi orang-orang yang tanggap dengan orang dan situasi di sekitar kami, bertindak dengan penuh perencanaan dan hati-hati sehingga apa yang kami lakukan itu berkenan di hati Tuhan dan memberkati orang-orang yang kami temui. Terima kasih untuk kebaikan kemurahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.